Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend. Hari Minggu di rumah aja. Oke, ini untuk hari ini saya akan share bukan analisa ya, tapi lebih ke tutorial menggunakan Fibonacci ataupun settingan Fibonacci yang benar gitu. Yang benar, yang komplit ya. Settingan Fibonacci komplit. Oke. Nah, jadi Fibonacci itu memang sudah digunakan sejak dulu ya untuk mengukur eh, apa cat daripada market ya. Ini bahkan Elliott Webb sendiri pun menggunakan Fibonacci. Ya, ada yang suka menggunakan Fibonacci, ada yang tidak gitu. Nah, di sini saya akan share settingan untuk Fibonacci yang lengkap ya. Jadi untuk penggunaan Fibonacci tersebut menggunakannya seperti ini. Saya akan cari settingan setup yang bagus dulu. Oke. Nah, contoh di sinilah. Ini saya menggunakan H4 ya. Nah, jika ada resisten yang ditembus, nah ini seperti ini, resisten yang ditembus, artinya tren sedang dalam keadaan naik. Nah, jika resisten ditembus, ini tren sedang dalam keadaan naik ataupun akan terjadinya kenaikan. Ya, seperti ini. Oke. Nah, akan tetapi jika support ditembus, ini support yang warna merah. Ini tren sedang dalam keadaan turun. Support saya kasih warna merah. Ini support kan, ya ditembus. Artinya tren bakal turun. Nah, kemudian ini resisten ditembus, tren naik. Nah, ini support ditembus, turun. Menggunakan cara sebelum menggunakan Fibonacci itu harus melihat area level support dan resisten terlebih dahulu. Ya, nah ini area support ditembus akan terjadinya penurunan. Ya, ini support juga ditembus turun. Ini support tapi tidak ditembus balik lagi. Nah, resistennya ditembus yang ini, artinya terjadinya kenaikan dan membentuk support baru, kemudian dia naik, balik lagi, support ditembus, otomatis harga turun. Nah, ini area-area yang ini support nih, saya tandain dulu ya, supaya lebih detail. Nah, ini kan support ditembus, nah, membuat support baru, tapi high-nya ditembus balik, dan ini ditembus lagi resisten, otomatis harga menjadi naik. Nah, cara penggunaannya sendiri seperti ini. Apabila sedang dalam keadaan turun ataupun bearish ditembus ataupun support ditembus ya. Yang pertama kita akan mengambil Fibonacci, kemudian meletakkan level 100 pada resisten yang terdekat. Ya. Apabila tren support sedang ditembus, level Fibonacci 100 disimpan di level resisten yang terdekat. Kemudian untuk 0 di level support yang terbaru. Kita tunggu aja terbaru sampai mana. Nah, contoh di sini resisten, kemudian ini support. Nah, untuk settingannya sendiri, ya, ini tolong ditulis 0%, 0,236%, 0,382%, 0,50%, 0,61,8%, 0,786%, 100%, 1,272%, 16,
1,8%, kemudian 2,618%, dan yang terakhir 4,618 ya. 423 ini abaikan. 4,618. Nah, ini di mana level-level ini ya, level 0382, 050, dan 0618 merupakan area golden ratio. Ya, golden ratio artinya apabila harga support ini ditembus, kita menyimpan level resisten di 100% Fibonacci, support terbaru di 0%, ada kemungkinan harga akan kembali menuju ke golden ratio ini. Ya, golden ratio ini berada di level 018 dan 50% dan 382. Jadi ketika support ditembus, langkah yang harus kita perhatikan ataupun kita menunggu adanya candle yang break atau reject di area-area golden ratio ini. 618, 50. Nah, kita perhatikan di sini dia hanya mantul di level 50. Setelah ada konfirmasi entry, ini terjadinya bearish, langsung harga akan turun. Nah, biasanya menuju area 0%, bahkan lebih rendah. Ya. Dan untuk mengukur target, kita harus menggunakan Fibonacci expansion. Fibonacci expansion. Jadi, nah, expansion ini untuk target ya. Nah, sayangnya di sini di apa namanya? Extension. Oh, ini extension ya. Ada. Sebentar saya cek dulu. Waduh, terlalu berwarna ya. Terlalu berwarna-warni. Oke, ini cara menggunakan expansion 0% di 100%. Kemudian yang ini ditarik ke level apa namanya? Fibo yang retracement itu. Nah, yang ini ditarik ke level support. Nah, disinilah expansion. Jadi expansion itu biasanya levelnya 786, 100%, sama 618. Ini untuk target. Nah, ini target 1, target 2, target 3, target 4. Ya, saya di sini tidak akan membahas untuk expansion ya. Nanti pembahasannya terlalu dalam. Oke. Nah, apabila terjadinya kenaikan seperti ini, resisten ditembus, ya, kita akan menyimpan level Fibonacci 100%-nya di bawah. Kemudian 0%-nya di di resisten. Nah, setelah itu kita menunggu di golden ratio. Golden ratio yang tadi saya bilang 0,382, 0,50, dan 618. Nah, di sini hanya menyentuh level 0,382 dan harga langsung naik menuju 0% dan melanjutkan ke naikannya. Jadi ini untuk mengukur Fibonacci ya, ataupun settingan daripada Fibonacci dan cara penggunaannya. Jadi untuk bearish ya, apabila sedang terjadinya bearish, tapi ada yang sampai golden ratio, ada yang tidak. Nah, contohnya seperti ini. Dia hanya sampai level 23,6%. Tidak sampai golden ratio, harga keburu turun. Nah, ini saya akan masukin lagi di sini 0%. Kemudian yang atas di sini 100%. Nah, ini ya, 100% di atas, 0% di bawah. Nah, ini dia menembus level golden ratio 61,8%, bahkan ke 786. Harga turun. Jadi target terdekat itu berada di 0%. Gitu. Ini cara menggunakan Fibonacci ya.
Nah, untuk settingannya seperti ini. Untuk settingannya, silakan ditulis atau nanti saya akan tulis di kolom deskripsi ya kalau sempat. Nah, ini 1%, 0%, 0,23%, 0,38%, 0,5%, 0,61%, 0,78, 1%, 1272, 1618, dan 2618 sama 4618. Golden ratio berada di level 618, 0,5%, dan 0,382. Ya, ini untuk settingannya. Kemudian untuk cara penggunaannya, apabila sedang dalam keadaan uptrend ataupun resisten ditembus, ya 0% di atas di area resisten, 100% di area support, ya. Nah, apabila sedang dalam keadaan turun ataupun support ada yang ditembus, 100% di resisten, 0% di support. Nah, mungkin itu eh, settingan untuk Fibonacci, retracement, dan cara penggunaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.